Welcome to 1% Literasi. Dinasti Qin berawal dari kerajaan Qin yang dikuasai bangsawan bermarga Ying pada masa dinasti Zhou. Leluhur marga Ying, Bo Yi, diceritakan pernah berjasa membantu Yu untuk meredakan banjir. Untuk itu, Kaisar Sun kemudian menganugerahkan marga Ying kepada Bo Yi. Salah satu keturunan Bo Yi kemudian mengabdi kepada Raja Xiao dari dinasti Zhou. Berjasa untuk memelihara kuda kerajaan, Raja Xiao lalu memberikan wilayah di Lembah Qin, sekarang di sekitar Tianshui, Gansu, untuk keturunan Bo Yi tadi. Dari sinilah kerajaan Qin bermula. Tahun 770 sebelum Masehi, Xiang dari Qin berjasa di dalam mengawal Raja Ping dari dinasti Zhou dan mendapat gelar bangsawan. Kerajaan Qin terbentuk dan kemudian menguasai wilayah dinasti Zhou di sekitar Shangxi. Masa ini disebut sebagai zaman negara-negara berperang karena puluhan negara besar kecil saling bermusuhan dan kerap berperang untuk merebut wilayah dan pengaruh kekuasaan. Tahun 221 sebelum Masehi, Raja Yingzheng, yang kemudian dikenal sebagai Qin Shi Huang atau Qin Shi Huang, dari Qin melakukan agresi militer terhadap kerajaan lainnya di dinasti Zhou dan mempersatukan Tiongkok di bawah satu pemerintahan terpusat. Kaisar Qin Shi Huang dan ramuan hidup abadi pada zaman China kuno. Qin Shi Huang memerintah selama 36 tahun dari 246 sebelum Masehi hingga 210 sebelum Masehi. Menciptakan kemajuan budaya dan intelektual yang cepat. Pemerintahannya terkenal memiliki beragam proyek konstruksi yang megah dan besar, salah satunya pembangunan awal tembok besar China. Namun di balik kemajuan yang diciptakan, ia juga banyak melakukan penindasan. Banyak orang yang mati di tangannya. Takut mati dan ramuan hidup abadi sebagai kaisar pertama China, yang paling berkuasa. Mudah baginya untuk memerintahkan seseorang dimatikan. Namun, dirinya sendiri amat takut mati. Saat memasuki usia paruh baya, Kaisar pertama semakin takut mati. Dia menjadi terobsesi untuk menemukan obat mujarab kehidupan, yang akan memungkinkan dia untuk hidup selamanya. Ia mengeluarkan perintah eksekutif untuk mencari ramuan hidup abadi dari banyak sumber. Perintah kaisar itu disiarkan hingga perbatasan dan pelosok-pelosok desa. Peristiwa itu tercatat dalam sejarah dengan ditemukannya 36.000 manuskrip dari bambu yang berisi kaligrafi kuno yang 48 diantaranya terkait perintah pencarian ramuan hidup abadi Kaisar Qin Shi Huang. Dibutuhkan administrasi yang sangat efisien dan kekuatan eksekutif yang sangat kuat untuk mengeluarkan dekret pemerintah di zaman kuno. Ketika fasilitas transportasi dan komunikasi belum berkembang, kata Zhang Chunlong, peneliti di Institut Arkeologi Hunan. Seketika perintahnya keluar. Para dokter dan alkemis istana segera mengarang sejumlah ramuan hidup abadi yang diperintahkan oleh sang kaisar. Banyak di antaranya mengandung bahan berbahaya yang justru mempercepat kematiannya. Dari sekian resep ramuan yang diajukan kepadanya, diyakini para peneliti masa kini di Chemistry World, ia telah mengkonsumsi cinnabar, merkuri sulfida, yang membawa hidupnya berakhir pada 39 tahun. Namun, sebelum kematiannya ia telah berniat untuk membuat perlengkapan di akhirat. Untuk berjaga jika ramuan itu tidak berfungsi, pada 215 SM.
Kaisar Qin Shi Huang memerintahkan pembangunan makam raksasa untuk dirinya sendiri. Makam yang sangat luas disertai 8.000 tentara keramik dan kuda yang dikenal sebagai tentara terakota. Aliran Sungai Merkuri, hingga jebakan senjata untuk menggagalkan para penjara. Makam itu sekaligus replika duniawi sang kaisar. Setelah kematiannya, Kaisar Qin Shi Huang masih dikenang hingga saat ini atas segala kontribusinya dalam kemajuan budaya hingga tindakan tirani brutalnya. Lahirnya Qin Shi Huang. Sejak lahir di Hanan pada 259 sebelum Masehi, ia meneruskan garis keturunan pangeran dari negara Qin, yang saat itu diberi nama Yingzheng. Yingzheng naik tahta menjadi raja setelah kematian ayahnya, pada 246 sebelum Masehi saat usianya 13 tahun. Saat mulai menjabat menjadi raja, ia mengganti namanya menjadi Qin Shi Huang. Ia mengangkat Lu Buwei menjadi perdana menterinya. Rumornya, Lu Buwei ini adalah ayah biologisnya. Lu Buwei adalah saudagar kaya yang berteman dengan sang pangeran. Dia ini memiliki istri cantik jelita bernama Zhao Ji. Ketika Zhao Ji baru saja hamil, Lu Buwei mengatur siasat untuk mempertemukan istrinya dengan pangeran hingga menjalin hubungan dan melahirkan anak, Yingzheng. Sang pangeran percaya bahwa anak itu adalah putranya hingga menyerahkan garis keturunan kerajaannya. Pemerintahan awal Kaisar Qin Shi Huang. Selama 8 tahun awal pemerintahan Qin Shi Huang, Lu Buwei bertindak sebagai walinya. Di masa-masa itu adalah periode tersulit bagi penguasa manapun di China, karena negara masih terpecah menjadi 7 negara bagian yang saling bertikai. Atau dikenal dengan zaman negara-negara berperang. Ketujuh negara yang berperang itu, Qin, sekarang sebagian wilayah Shaanxi. Chu, sekarang wilayah Hunan, Hubei. Han, sekarang sebagian wilayah Shanxi. Qi, sekarang wilayah Shandong. Zhao, sekarang wilayah Hebei, Mongolia Dalam dan Shanxi. Wei, sekarang wilayah Henan. Dan Yan, sekarang wilayah Hebei. Masing-masing menyatakan diri mereka sebagai raja saat pemerintahan dinasti Zhou runtuh, 770 sampai 256 sebelum Masehi. Qin Shi Huang juga berkali-kali menjadi target untuk dijatuhkan, termasuk oleh Lu Buwei. Pada 240 sebelum Masehi, dalam upaya untuk menggulingkan Qin Shi Huang, ia memperkenalkan ibu raja, Zhao Ji, kepada Lao Ai, seorang pria yang terkenal karena penis besarnya. Hubungan ibu raja itu dengan Lao Ai menghasilkan 2 putra. Setelah itu, Lao dan Lu Buwei segera melancarkan kudeta pada 238 sebelum Masehi. Lao mengumpulkan pasukan, dibantu oleh Raja Wei. Mereka mencoba merebut kendali saat Qin Shi Huang sedang bepergian. Raja muda itu menindak keras pemberontakan dan menang. Lao dieksekusi dengan mengikat lengan, kaki, dan lehernya ke kuda, yang kemudian dipacu untuk berlari ke arah yang berlawanan. Seluruh keluarganya juga dibunuh, termasuk 2 saudara tiri raja dan semua kerabat lainnya hingga derajat ketiga, paman, bibi, sepupu. Sementara ibu ratu terhindar, tetapi ia menghabiskan sisa hari-harinya di bawah tahanan rumah. Lalu, Lu Buwei dibuang dengan bayang-bayang ketakutan akan dieksekusi oleh Qin Shi Huang. Pada 235 sebelum Masehi, Lu bunuh diri dengan meminum racun.
Dengan kematian Lu, raja berusia 24 tahun itu mengambil alih komando penuh atas kerajaan Qin. Semenjak insiden Lao Ai, kaisar muda kehilangan kepercayaan terhadap orang-orang di sekitarnya. Ditambah, muncul pembunuh bayaran yang dikirim pemimpin negara bagian Yan. Lalu, seorang musisi juga mencoba membunuhnya dengan memukul dengan kecapi seberat timah. Saat itu, Qin Shi Huang memiliki banyak musuh dari negara tetangga yang mengincar kematiannya. Karena mereka meyakini Qin memiliki tentara paling kuat dan mereka takut diinvasi. Penyatuan China. Ketakutan para pemimpin 6 negara lainnya itu ada benarnya. Karena semakin matang kepemimpinan Qin Shi Huang, ia berhasil menaklukkan ke-6 negara bagian itu. Kerajaan Han jatuh ke tangan Qin Shi Huang pada 230 sebelum Masehi. Kerajaan Zhou ditaklukkan setahun kemudian, pada 229 sebelum Masehi, dengan memanfaatkan kondisi Zhou yang usia diguncang gempa dahsyat. Wei jatuh pada 225, diikuti oleh Chu yang kuat pada tahun 223. Qin menaklukkan Yan dan Zhou pada 222. Kerajaan independen terakhir, Qi, jatuh ke tangan Qin pada 221 sebelum Masehi. Dengan kekalahan 6 negara itu, Qin Shi Huang telah menyatukan China Utara. Sepanjang hidupnya, pasukannya terus memperluas batas selatan Kekaisaran Qin, hingga wilayah yang sekarang disebut Vietnam. Raja Qin Shi Huang sekarang adalah Kaisar Qin China. Sebagai kaisar, Qin Shi Huang mereorganisasi birokrasi, menghapuskan kaum bangsawan yang ada, dan menggantinya dengan pejabat yang ditunjuk. Penyatuan China diwarnai juga dengan kekerasan. Qin Shi Huang memandang Konfusianisme dan sejumlah filosofi lainnya yang berkembang sebagai ancaman terhadap otoritasnya. Jadi, dia memerintahkan semua buku yang tidak terkait dengan pemerintahannya dibakar habis pada 213 sebelum Masehi. Kaisar pertama China itu juga mengubur hidup-hidup 460 sarjana pada 212 sebelum Masehi. Karena berani melawan pendapatnya, adapun 700 lainnya dirajam sampai mati. Di masa itu, sekolah-sekolah hanya diperbolehkan mengikuti pemikiran kaisar. Ikuti hukum kaisar atau menghadapi konsekuensi, hanya itu pilihannya.